Hey everyone, gue Andika, gue biasa dipanggil Dika, salah satu student leader di Every Nation Kampus Jakarta. So, kita kembali lagi di devotion yang ketiga pada series Christmas bulan Desember ini. Sebelumnya, Kak Justin dan Shannon telah membahas tentang iman dan juga sukacita yang Tuhan Yesus bawa ke dunia ini sebelum dan saat ia dilahirkan. Well, pada hari ini gue akan berbicara tentang Christmas Hope, harapan yang Yesus bawa ke dunia ini. Berbicara tentang hope atau pengharapan, harapan itu sangat penting bagi hidup manusia. Harapan berbicara mengenai sesuatu yang ada di depan di masa yang akan datang. Selama masih ada harapan, maka kegagalan, kekalahan, kesakitan masih dapat dihadapi. Karena harapan yang masih tersedia memberikan kekuatan untuk dapat bangkit kembali. Harapan memberikan semangat untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Karena masih ada seberkas cahaya yang bisa dilihat di depan. Tanpa pengharapan, manusia tidak dapat melihat ke depan. Dan ini mengakibatkan hari-hari yang dilalui menjadi tidak ada artinya. Dan mengalami yang namanya kekosongan di dalam hidup. Hopelessness atau keputusasaan mematahkan semangat seseorang. Membuat jiwa mereka menjadi tertekan. Sehingga ada dari mereka yang mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Lukas yang pertama ayat yang ke-30 sampai 33 mengatakan, kata malaikat kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. So, izinkan gue bercerita sedikit tentang hidup gue sekarang ini. Saat ini gue bekerja sekaligus kuliah. Sering gue bertanya, ngapain sih gue sekolah sambil kerja? Kadang-kadang maunya cuma satu aja gitu, sekolah atau enggak kerja aja. Tapi apa yang membuat gue semangat? Karena gue punya pengharapan. Karena gue sekolah, gue yakin suatu hari nanti gue punya gelar. Dan gelar itu akan membantu mempunyai pekerjaan dan juga karir yang lebih baik lagi. Itulah pengharapan yang gue miliki untuk masa depan gue. Mungkin banyak dari kita yang berpikir, ngapain sih sekolah? Capek banget sekolah. Ngapain sih jadi anak Tuhan yang benar? Sedangkan yang lain aja gak peduli gitu sama Tuhan. Ngapain sih gue pelayanan? Intinya banyak pertanyaan tentang kenapa gue melakukan hal ini. Takut karena hal yang kita lakukan tidak memberikan kepastian dalam hidup kita. Well, jika kita lihat ayat yang kita baca tadi disebutkan bahwa malaikat menyuruh Maria untuk jangan takut. Karena yang dia lahirkan adalah Yesus, seorang juru selamat manusia. Ada hope, ada pengharapan yang besar di balik kelahiran ini. Kalau Tuhan yang mempunyai rencana, Tuhan jugalah yang akan repot. Well, beberapa waktu yang lalu gue ada kesempatan untuk nonton K-drama. Bukan startup sedang viral belakangan ini, tapi Crash Landing on You. Bercerita tentang pria dan wanita yang bisa dibilang dari sisi dunia yang berbeda. Tentu tidak mudah menjalin hubungan seperti itu. Pasti ada ketakutan, ada kecemasan tentang hubungannya. Yang akan jalan apa enggak nih? Berhasil apa enggak nih? Sepanjang film banyak rintangan yang dilewati. Nggak lancar, nggak smooth. Tapi mereka berdua tetap menjalankannya. Karena mereka berdua punya apa? Punya pengharapan. Bahwa mereka akan bahagia bersama-sama. Nah, kita ini anak-anak Tuhan pun seperti itu. Kehidupan sama Tuhan sama dengan cerita Crash Landing on You tadi. Ada challenge di sana. Ada rintangan. Ada suka maupun duka. Sama seperti hidup dengan Tuhan. Tapi kita harus lihat juga bahwa suatu hari kita ini akan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu kita jangan takut apalagi menyerah hidup bersama dengan Tuhan. Sama seperti cerita Crash Landing on You tadi. Gimana mereka akhirnya bersama dan hidup bahagia. Kita pun suatu hari nanti juga bersatu dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan datang ataupun saat kita dipanggil sama Tuhan. Itulah sukacita dan pengharapan yang besar. Dimana suatu hari nanti kita dapat bersama-sama dengan Kristus. Itu yang membuat kita gak pernah takut. Yang membuat kita gak pernah give up. Yang gak pernah buat kita nyerah. So, saya akhiri dengan ini. Stephen Furtick pernah berkata, satu-satunya cara Tuhan bisa menunjukkan bahwa Dia yang memegang kendali adalah dengan menempatkan kita
di situasi yang kita tidak bisa kendalikan. Hari ini gue mau ingetin kita semua untuk jangan menyerah. Jangan takut, cobalah untuk pegang kendali. Walaupun mungkin di depan masih banyak pertanyaan, banyak masalah. Walaupun di depan bukan berarti semua akan lancar-lancar aja. Tapi gue mau ngomong sama kita semua bahwa di depan tetap ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dia tolong kita dulu, dia akan tolong kita sekarang dan juga di masa yang akan datang. Let's pray. Tuhan, terima kasih atas pengharapan yang besar di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami, Tuhan, di setiap harapan yang kami miliki, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang membuat harapan itu selalu menjadi besar, Tuhan, dan kami akan terus dapat menggapainya, Tuhan. Engkau yang jaga kami, Engkau yang protek kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, itu saja yang bisa gue sampaikan. God bless you.